Saya Setianingsih dengan NIM 8111420 214. Nama saya Amadila Andradina Laida dengan NIM 811420215. Pada kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai identifikasi masalah otonomi daerah di Wonosobo, khususnya di sektor pendidikan. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kita paparkan. Yang pertama yaitu mengenai realisasi keadaan otonomi daerah di Wonosobo pada sektor pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah atau kekurangan pada sistem otonomi daerah. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai solusi untuk mengurangi atau menangani masalah yang terjadi pada otonomi daerah di Wonosobo. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai realisasi keadaan otonomi daerah di Wonosobo pada sektor pendidikan. Pemberlakuan sistem desentralisasi berdampak pada diberikannya kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini termasuk juga pada sektor pendidikan. Desentralisasi di sini bertujuan agar terpenuhinya kualitas pendidikan yang baik, efektif, efisien, dan maju. Pengaturan mengenai pendidikan di Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu melalui perda ini, tepatnya pada pasal 4 huruf D, telah mengatur agar orang tua dan masyarakat turut melakukan pengawasan program pendidikan guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, dalam pasal 5 ayat 2E juga diatur mengenai pemberian layanan dan kemudahan serta penyediaan akomodasi yang layak dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 ini juga diatur mengenai kurikulum untuk melahirkan generasi bermutu, lalu mengenai sarana dan prasarana, pengendalian dan pengawasan, serta pendanaan guna menunjang tercapainya pendidikan Kabupaten Wonosobo yang bermutu. Namun, pada realitanya, kualitas pendidikan di Wonosobo termasuk di bawah rata-rata sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengacu pada nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Kabupaten Wonosobo pada 2 tahun terakhir berada di peringkat 32 dari 35 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah, sehingga ini menunjukkan kualitas pendidikan Kabupaten Wonosobo di mata pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jauh dibandingkan kota atau kabupaten lain seprovinsi. Sektor pendidikan di Kabupaten Wonosobo mengalami masalah yang serius dan perlu pembenahan segera karena tercatat 27.000 lebih anak usia 7-18 tahun yang ada di 15 kecamatan masuk kategori belum pernah sekolah dan tidak sekolah lagi. Padahal, dalam Perda Wonosobo tentang pendidikan telah diatur mengenai penjaminan tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun, serta menjamin dan mengurus kelangsungan pendidikan anak paling rendah sampai dengan pendidikan menengah. Data mengenai 27.000 anak tersebut terkuak dalam rakor lintas sektoral yang membahas penanganan anak tidak sekolah atau ATS yang diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Wonosobo bersama dinas-dinas terkait. Tingginya anak tidak sekolah berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah atau RTLS di Kabupaten Wonosobo. Untuk kawasan Ekskarisedanan Kedu, Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat terbawah dari 6 kabupaten yang ada. Data yang ada pada tahun 2020, RTLS di Kabupaten Wonosobo masih berada pada angka 6,81, sedangkan RTLS di tingkat Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 7,69 pada tahun yang sama. Artinya, ada kesenjangan yang cukup besar yang dialami oleh Kabupaten Wonosobo. Salah satu titik keberhasilan di dunia pendidikan adalah semua anak bisa duduk di bangku sekolah, mengenyam pendidikan di sekolah tanpa terkecuali. Melihat kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan perda mengenai pendidikan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Wonosobo belum berjalan baik. Untuk itu diperlukan adanya identifikasi masalah atau kekurangan pada sistem otonomi daerah tersebut. Pembahasan yang selanjutnya
Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai identifikasi masalah atau kekurangan pada sistem otonomi daerah wilayah Wonosobo. Kami telah menemukan beberapa sebab adanya masalah pendidikan yang ada di sana, yaitu yang pertama adanya kontur jalan yang tidak rata. Faktor geografis Wonosobo sebagai daerah pegunungan ditambah ketersediaan angkutan umum yang tidak sesuai dengan kebutuhan menjadikan akses untuk mendapatkan pendidikan menjadi sulit. Keadaan Wonosobo yang berada di ketinggian 250 sampai dengan 2250 di atas permukaan laut menjadikan 50% dari seluruh arealnya adalah dataran tinggi. Selain itu, kondisi topografi wilayah Kabupaten Wonosobo juga secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan, yang mana sebagian besar memiliki kemiringan antara 15%, maksud saya 15 sampai dengan 40%, sehingga di Wonosobo sendiri tidak heran apabila sangat rawan mengalami bencana alam seperti tanah longsor, gerakan tanah runtuh, dan gerakan tanah melayap. Selain itu, kondisi tanah Wonosobo yang bentangnya adalah bentangan bentukan dari proses vulkanik menjadikan Wonosobo sendiri memiliki bentuk yang mengerucut seperti gunung api. Dan konsekuensinya dengan bentang itu, wilayah Wonosobo mempunyai topografi yang dominan tidak datar, sehingga sangat mudah terjadinya bencana-bencana alam yang telah disebutkan. Kemudian masalah yang kedua yakni jaringan internet yang lemah. Kondisi pergunungan di Wonosobo mengakibatkan infrastruktur yang dibangun menjadi sulit merata. Oleh karena itu, jaringan internet menjadi sedikit dan juga lemah mengingat dengan kebutuhan masyarakat sendiri yang juga banyak yang mempunyai gawai. Jadi, seakan-akan banyak orang yang butuh, namun jaringan internetnya sedikit sehingga jaringan internetnya menjadi lemah. Kemudian, yang selanjutnya adalah kemiskinan. Radar Semarang melaporkan bahwa kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo. Data 2021 menyebutkan bahwa angka kemiskinan mencapai 17,67% alias menempati posisi kedua tertinggi se-Jawa Tengah. Selain itu, data Permendagri nomor 72 tahun 2019 menyebutkan bahwasannya jumlah penduduk mencapai 858.273 jiwa. Dan dari data angka itu, naskah akademik Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo mencatat jumlah penduduk miskin pada 2018 mencapai 138.300 jiwa atau 17,58%. Angka itu mengalami penurunan pada 2019 mencapai 131.300 atau 16,63% dan naik lagi selama pandemi COVID-19 sehingga mencapai 137.640 atau 17,36. Melihat angka tersebut, Wakil Ketua DPRD Heri Putiamoko mengaku prihatin karena masih banyak masyarakat miskin di salah satu daerah pemilihannya. Menurut dia, kondisi itu memprihatinkan, mengingat Wonosobo sendiri merupakan wilayah yang subur dengan berbagai potensi di dalamnya. Di sisi lain, jika kita melihat data perkembangan dari kemiskinan dari tahun ke tahun, kabupaten tersebut sebenarnya mengalami kemajuan untuk menurunkan angka kemiskinan, namun angka penurunannya belum terlalu signifikan. Kemudian, masalah yang selanjutnya adalah adanya ketersediaan angkutan yang kurang sebagaimana yang telah disebutkan pada akses kendaraan umum yang belum memenuhi kebutuhan. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasannya faktor geografis yang pegunungan mengakibatkan angkutan umum sulit beroperasi. Dalam sebuah penelitian oleh mahasiswi Universitas Sains Al-Quran Wonosobo menyebutkan bahwasannya di antara responden yang berjumlah 340, minat responden terhadap angkutan umum sangat rendah, dapat dilihat berdasarkan persentase penggunaan angkutan terbanyak adalah kendaraan pribadi, yaitu 48,2%. Dilihat dari R, yaitu sebesar 0,484, artinya kepemilikan kendaraan pribadi berpengaruh terhadap mode transportasi yang digunakan. Penggunaan angkutan umum yang paling diminati yaitu sebenarnya adalah angkot, sebesar 32,9% dengan ketersediaan angkutan sebanyak 405 unit. Pelayanan angkutan umum berdasarkan waktu tunggang adalah sangat baik karena 81,5% responden menunggu kurang dari 1 jam.
Menurut pelayanan angkutan umum berdasarkan kondisi angkutan adalah cukup nyaman dengan persentase responden sebanyak 52,8% dan menurut kinerja adalah cukup baik dengan persentase jumlah responden sebanyak 55,6%. Tingkat efektivitas berdasarkan minat responden terhadap penggunaan angkutan umum tidak sebanding dengan ketersediaan angkutan umum, di mana penggunaan kendaraan pribadi relatif tinggi yaitu 48,2%, sedangkan kondisi angkutan yang ditumpangi oleh responden sebanyak 40,6% adalah setengah dari kapasitas angkutan dapat dikatakan bahwa ketersediaan angkutan umum tidak sesuai dengan kebutuhan. Sekian penjelasan pada topik kedua, akan dilanjutkan pada rekan saya untuk perihal solusi. Terima kasih. Oke, jadi saya akan mencoba untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada di Wonosobo. Yang pertama dengan mengalokasikan dana pendidikan yang lebih maksimal. Karena diketahui juga banyaknya sekali anak-anak yang putus sekolah pada tingkat SD, SMP, serta SMA. Nah, dengan memaksimalkan dana yang ada terhadap sektor pendidikan, ini juga akan menggenjot tingkat kemiskinan yang ada di Wonosobo. Karena diketahui juga di Wonosobo itu tingkat kemiskinan juga sangat tinggi, sehingga yang menyebabkan banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Yang kedua juga tentang pembongkaran atau pembuangan material. Maksudnya di sini di Wonosobo itu terdapat banyak, salah satunya jalanan yang mungkin bisa dibilang sudah tidak layak untuk dipakai atau dilewati, sehingga dalam hal ini juga jangan cuma hanya untuk memperbaiki dengan jangka pendek. Maksudnya di sini mungkin untuk memberikan atau mengalokasikan dana terhadap jalan-jalanan yang rusak tersebut sehingga layak untuk dipakai masyarakat yang ada di sana. Serta yang terakhir adalah dengan memperbanyak transportasi umum yang ada di Wonosobo. Diketahui juga bahwa transportasi umum yang ada di Wonosobo itu sangat sedikit, sehingga diperlukan juga dana yang dimana untuk meningkatkan atau memperbanyak transportasi umum yang ada di sana, sehingga itu juga akan berkaitan dengan perbaikan jalan yang ada di Wonosobo yang sangat rusak, dan juga berkaitan dengan peningkatan dana atau alokasi dana pendidikan yang ada di daerah Wonosobo. Sebenarnya tiga hal ini sangat bersangkutan, karena dengan adanya transportasi itu juga akan menunjang setelah atau pembuatan atau perbaikan jalan yang ada di Wonosobo, dan juga terhadap pendidikan, karena nanti anak-anak di sana tidak semuanya ada yang diantar ataupun dijemput, karena pasti ada juga yang menggunakan atau memakai transportasi umum. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.